Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 24 April 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sejenak kita membawa kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Karena itu, mari berdoa. Bapa di sorga, syukur atas kehidupan di hari ini yang penuh dengan kasih dan berkat Tuhan di dalamnya. Bapa, mendasari seluruh kegiatan kami di hari ini, firman Tuhan kembali diperdengarkan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh diterangi oleh kebenaran firman Allah. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat."
Amin. Tema perenungan firman Tuhan di hari ini yakni mengenal Yesus. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengenal seseorang tentunya butuh proses yang panjang, setidaknya melalui kedekatan yang intensif. Seringkali kita terjebak dengan pengetahuan yang sebatas rasional saja dan menyampingkan pengalaman pribadi. Akibatnya kita hanya akan sekadar tahu tentang seseorang, tetapi kita sama sekali tidak mengenalnya. Yohanes sebagai seorang murid Yesus yang dekat telah melihat langsung berbagai pengajaran serta mujizat Yesus. Yohanes sangat dekat dengan gurunya, bahkan ia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus. Tapi ada yang berbeda. Saat Yohanes melihat Yesus dalam penglihatan di Pulau Patmos, saat itu ia diasingkan oleh Kekaisaran Roma ke pulau terpencil karena imannya kepada Yesus. Yohanes melihat Yesus yang telah bangkit dan naik ke sorga dalam kemuliaannya. Sungguh berbeda dengan yang dikenalnya sebelumnya. Maka ia tersungkur di depan kakinya, sangat ketakutan. Tetapi Yesus meletakkan tangannya di atasnya, memintanya jangan takut. Yesus mengingatkannya bahwa dia adalah sahabatnya yang telah mati. Namun kini dia hidup dan berkuasa untuk seterusnya. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus tetap sama. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Karena itu ketika kita mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sebagai sahabat kita, dan menempatkan dia sebagai Tuhan, Hakim, dan Raja yang mulia, maka kita terus akan belajar menghormati, menaati, dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Dengan mengenalnya secara baik, maka pengenalan itu akan dinyatakan dengan berbagai cara hidup yang berkenan kepadanya. Kenallah Yesus dalam perkara yang benar. Amin. Mari berdoa. Syukur atas kesempatan di hari ini boleh mendengar dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Firman yang menuntun kami untuk terus hidup dari teladan-teladan Tuhan Yesus, supaya kami belajar untuk mengenal Yesus dengan sebaik-baiknya. Mengenal Yesus tidak hanya tahu dan mengerti bahwa Yesus sebagai anak Allah yang telah mati dan bangkit kembali, tetapi bagaimana kami hidup dari setiap teladan-teladan Kristus. Terima kasih firman Tuhan di hari ini. Tuntun kami Bapa menjalani kehidupan yang di dalamnya tugas dan tanggung jawab Allah sudah berikan bagi kami. Dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, kami akan dimampukan di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari seterusnya,
dalam mengangkat pekerjaan-pekerjaan kami. Bersama dengan Tuhan, kami senantiasa berhasil dan tahu untuk bersyukur hanya kepadamu saja. Bapa di sorga, kasihi anak-anak Tuhan yang terbatas karena pergumulan di hari ini, pergumulan kehidupan, pergumulan keluarga, pergumulan karena pekerjaan atau juga karena persoalan ekonomi. Tuhan mengasihi anak-anak Tuhan dalam keterbatasan karena sakit penyakit. Tuhan menopang anak-anak Tuhan dalam duka nestapa ditinggal orang-orang terkasih. Bahwa seluruh kehidupan kami, Tuhan senantiasa memberkatinya. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setiamu di sepanjang hari ini dalam berbagai karya dan kerja kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, cari dan temukanlah kehendak Allah di kehidupan kamu, supaya kamu mengenal Yesus dengan baik dan benar, dan hidupmu berkenan kepadanya. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.